Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Dwi Putri, NPM 20422069, kelas 5G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah, pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas materi tentang model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Pertama yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap memiliki prinsip pembelajaran secara umum. Pembelajaran kepada siswa dalam berbagai situasi dengan atau tanpa tergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi sesama teman, atau mengamati sesuatu yang ada di sekelilingnya. Namun, para guru tetap menjadi bagian yang sangat penting perannya dalam pembelajaran. Misalnya, peran guru pada kegiatan awal, para guru pada kegiatan inti, atau peran guru pada kegiatan penutup. Susilowati 2016. Yang pertama yaitu pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan, meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda. Namun, tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, RPP, dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran kelas rangkap, multi-grade teaching berlangsung. Guru harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu pembelajaran hingga harus menggunakan waktu secara efisien dalam bentuk kelompok ataupun pindah kelas. Karena semakin banyak waktu pembelajaran yang terbuang, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Nah, di sini guru harus sebisa mungkin memaksimalkan waktu itu tidak terbuang sia-sia. Nah, dan yang ketiga itu ada penggunaan kontak psikologis. Dalam pembelajaran kelas rangkap, multi-grade teaching, guru harus selalu berusaha untuk mendapat perhatian dari siswa. Agar mampu menarik perhatian siswa, maka guru harus melakukan tindak instruksional dan tidak pengolahan. Tindakan instruksional dilakukan dengan penyampaian isi pembelajaran, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, sampai pada evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, maka guru itu harus sebisa mungkin menarik siswa untuk memperhatikan gurunya, tidak ngobrol sama teman-temannya, sebagaimana guru itu bisa menariknya. Nah, ini poin penting untuk guru. Yang pertama, kita bisa buat media, atau kita bisa buat kelompok kecil-kecilan, agar siswa itu menarik dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Dan yang keempat yaitu ada pemanfaatan sumber belajar. Guru harus memanfaatkan berbagai sumber secara efektif, secara efisien, seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang kelas, ataupun peralatan yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru pembelajaran kelas rangkap, multi-grade teaching. Nah, pembelajaran ini guru itu harus bisa memanfaatkan barang-barang di sekelilingnya untuk dijadikan contoh. Nah, di sini guru harus bisa memanfaatkan daerah sekitarnya di sekelilingnya untuk menjadikan sumber belajar. Misalkannya kan di sekelilingnya banyak sampah. Nah, guru itu harus bagaimana kreativitasnya untuk mengelola sampah itu menjadi barang yang bermanfaat. Seperti misalnya sampah-sampah itu dimasukin dalam botol, harus itu padat. Setelah itu dijadikan tempat duduk. Seperti itu, guru itu harus sebisa mungkin memanfaatkan barang yang ada di sekelilingnya. Dan yang kelima yaitu pembiasaan mandiri. Apabila guru mampu menerapkan keempat prinsip di atas, maka siswa akan terbiasa mandiri.
Kemampuan siswa untuk belajar mandiri akan memungkinkan guru pembelajaran kelas rangkap multi-grade teaching mengelola pembelajaran secara lebih baik sehingga kadar waktu kreatif akademik WKA menjadi semakin tinggi. Dan yang selanjutnya ada model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran, karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajar, serta hubungan antara interaksi antara guru dan siswa tercipta secara langsung. Nah, guru dan siswa itu belajar secara langsung, dapat melakukan konteks secara langsung, seperti tanya jawab, buat kelompok. Pokoknya guru dan siswa itu konteks secara langsung. Dan yang selanjutnya itu ada macam-macam model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu 2-2-1, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberikan masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misalnya penggabungan kelas 1 dan 2, maka dalam satu ruang ada murid kelas 1 dan kelas 2, maka masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pembelajaran sesuai tingkat kelas. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa di dalam satu ruang kelas itu terdapat 2 tingkatan kelas, misalnya kelas 1 dan 2. Nah, di sini guru itu membagikan kelompok. Di sebelah sini untuk kelas 1 dan di sebelah sini untuk kelas 2. Nah, jadi dalam waktu bersamaan, guru itu memberikan 2 materi pembelajaran yang berbeda. Yang pertama untuk kelas 1 dan yang kedua untuk kelas 2. Tapi dalam ruangan satu atau dalam satu kelas. Yang kedua itu PKR 2-2-2. 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berbeda di 2 ruang, sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa ada 2 ruangan, 2 kelas, dan 2 tingkatan. Nah, di sini guru itu harus bisa membagi waktu antara kelas ini dan kelas yang ini. Misalkannya kelas 1 berapa menit dan kelas 2 ini berapa menit. Karena mereka mengajar di kelas yang berbeda, ruangannya berbeda. Nah, dan yang ketiga yaitu ada 3-3-3. PKR 3-3-3, tingkat kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 22, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangannya yang berbeda, yaitu ada 3 kelas, 3 tingkatan siswa, dan 3 pembelajaran yang berbeda-beda, karena setiap tingkatan itu siswa harus mempunyai, guru harus berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu PKR 3-3-1, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Nah, dapat dijabarkan bahwa kelas model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan dalam satu kelas ruang, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa itu terdapat 3 tingkatan kelas dan 3 mata pelajaran, tapi diajarkan dalam satu ruang. Ini sama dengannya yang ke satu tadi. Ini bisa dibedakan kelas 1, 2, dan 3. Nah, di sini tapi belajarnya dalam satu ruangan. Mata pelajaran yang berbeda, misalnya pelajaran kelas 1 bahasa, kelas 2 matematika, kelas 3-nya IPA. Tetapi belajarnya dalam suatu ruangan, tapi kelompoknya beda-beda. Ada kelompok kelas 1, kelompok kelas 2, dan kelas 3. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip didaktik.
Didaktif sendiri merupakan teori pembelajaran yang juga mencakup teori dan praktik. Penerapan pembelajaran dan belajar dalam konteks ini diaktif dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapaikan tujuan. Yang pertama yaitu asas belajar aktif, mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar melalui kegiatan fisik dan psikis. Yang kedua yaitu asas korelasi, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang ketiga ada asas motivasi, memicu minat belajar siswa, baik di dalam diri maupun dari luar seperti pujian, semangat dorongan dari orang tua. Dan yang keempat itu ada asas peragaan, melakukan penjelasan materi secara nyata seperti percobaan di dalam kelas. Nah, ini biasanya dilakukan untuk pelajaran IPA. Praktek langsung seperti bercocok tanam, stek, misalnya mencangkok. Nah, dan selanjutnya ada prinsip-prinsip metodik. Metodik merupakan tantangan bagaimana guru mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama ada metode inquiry, mendorong siswa untuk bertanya dan mencari jawaban. Dan yang kedua ada metode kolaborasi, belajar dalam kelompok untuk memfasilitasi diskusi. Yang ketiga itu ada metode proyek, pembelajaran berbasis proyek untuk aplikasi nyata. Dan selanjutnya yaitu ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Prosedur dasar PKR yaitu langkah-langkah sistematis yang digunakan guru untuk mengelola dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan siswa yang memiliki kemampuan atau latar belakang yang beragam, dan tujuan yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif. Adapun langkah-langkah prosedur pembelajaran kelas rangkap, yang pertama yaitu diferensiasi pembelajaran, yang kedua itu ada pembelajaran berpusat pada siswa, dan ketiga itu kolaborasi antara siswa, keempat manajemen waktu yang tepat, yang kelima ada penggunaan teknologi dan sumber daya yang terbuka, yang keenam pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu penilaian berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.